MG Listeners, 8 pemain tim Samurai Biru Jepang yang berkiprah di Bundesliga menjadi sumber menangkal taktik Jerman ketika bentrok dalam pertandingan grup E Piala Dunia 2022. Malam ini pukul 8 waktu Indonesia Barat di Stadion Khalifah, Qatar. Jepang juga melupakan pertemanan dengan koleganya di klub Jerman. Dan untuk membahasnya saya sudah terhubung bersama dengan pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo atau yang akrab disapa dengan Bung Joy. Selamat pagi Bung Joy. Selamat pagi. Apa kabar Bung Joy? Baik. Baik, salam sehat dan salam olahraga ya Bung Joy ya. Oke, Bung Joy, kalau kita lihat untuk pertandingan nanti malam, siapa saja pemain Jepang yang bermain di Bundesliga sehingga dalam turnamen ini mereka harus dipertemukan di awal pertandingan grup E? Ya, kalau kita lihat dari skuad Jepang ini kan memang mereka sudah malang melintang di mana? Di Eropa itu kan sudah sejak mungkin 2 dekade terakhir ya. Dan rasanya memang dengan begitu banyak talenta Jepang yang sudah berkiprah di Eropa, memang mereka bukan lagi kekuatan yang harus dipandang remeh. Karena di 2018 pun mereka kan bisa lolos ke babak 16 besar ya. Sempat leading malah lawan Belgia sebelum Belgia comeback dan menang 3-2. Jadi rasanya memang Jerman memang masih lebih diunggulkan lah kalau dibanding dengan Jepang. Dengan blok Bayern München-nya rasanya memang agak sulit untuk melawan kekompakan pemain-pemain Jerman. Mereka juga dengan Bonn Bayern München di 2018 dan justru mereka ribut sendiri di dalam. Tadi di pengantar ada mention mengenai ini gabungan pemain muda dan pemain senior. Dan yang jadi masalah waktu di 2018 adalah pemain senior yang mereka merasa lebih harus di nomor satukan gitu ya. Dan di tangan Hansi Flick itu semua memang sudah berakhir. Ya, era seperti itu, dan sekarang mereka menghadapi Jepang yang selalu punya potensi untuk mengejutkan siapapun di Piala Dunia, dan mereka memang menjalani kualifikasi dengan sangat kuat kan, dengan pemain-pemain yang ada di Eropa, terutama yang ada di Bundesliga. Ada juga Minamino yang sempat mencuat bersama Liverpool, tapi kemudian dia sekarang berada di luar Inggris, tetapi kemudian kita tahu di sana masih ada Maya Yoshida, Nagatomo, ada Kubo yang berkiprah juga di Eropa, ada Ito, Kamada. Jadi memang harusnya nih Jerman harus hati-hati betul terhadap kiprah dari Samurai Biru Jepang. Oke deh, jadi harus waspada juga ya. Tapi Bung Joy, kalau kita tahu kan peringkat FIFA Jerman ini kan lebih baik ya kalau dibandingkan dengan Jepang. Apakah mungkin ini juga Jerman juga udah bisa jumawa gitu dengan peringkat tersebut? Tapi kalau kita lihat kan juga nggak boleh dianggap sepele negara Asia ya. Kalau kita lihat tadi malam kan agak mengejutkan juga di Argentina dikalahkan sama Arab Saudi. Tanggapannya gimana Bung Joy? Ya, rasanya memang dengan kan sebetulnya memang peringkat itu memang menggambarkan kekuatan lah ya, peringkat FIFA itu. Tetapi di ajang Piala Dunia itu panggungnya itu beda. Semua bisa berubah dengan drastis. Jerman pun pernah kalah dari Aljazair kan, tahun 80-an ya, di pertandingan awal. Tapi kemudian mereka bisa melaju sampai ke final dan kalah lawan Italia kalau nggak salah 8-2 ya. Tapi memang tim-tim Asia sekarang, meskipun kemarin ya katakanlah Arab Saudi kan 50-an melawan Argentina yang peringkatnya kurang dari 5, itu kan memang kelihatan betul taktik yang dijalankan pelatih itu begitu berpengaruh. Dan sekarang saya yakin Flick sudah belajar dari kekalahan Argentina kemarin. Dia harus langsung ngegas, bikin gol lebih banyak dari siapapun, sehingga kemudian Jepang kalaupun mau melakukan perlawanan ya mungkin sudah ketinggalan jauh. Tapi Jepang selalu punya potensi untuk mengejutkan. Ya, kemarin pun sebetulnya kan Australia tiba-tiba mengejutkan dengan gol ke gawang Perancis, tapi Perancis ya dengan mentalitas juaranya kemudian bisa berbalik dan leading 4-1. Tapi selalu ada potensi di Piala Dunia ini untuk tim-tim
yang tidak diunggulkan, tim-tim Asia. Kemarin Tunisia pun sebetulnya tampil bagus sekali melawan Denmark. Jadi harusnya memang tim-tim Asia dan tim-tim Afrika yang tidak diperhitungkan bisa mengambil inspirasi dari Arab Saudi yang dengan luar biasa mengalahkan salah satu unggulan di Qatar ini, Argentina. Walaupun sempat di underestimate gitu ya di grup yang sama gitu dengan. Betul, saya aja sempat bikin mie instan kan, gitu datang aja tiba-tiba udah 2 gol. Gitu. Oke, tapi apakah dengan menangnya Arab Saudi ini juga menandakan, apakah juga turut dipengaruhi karena faktor tuan rumah di Asia gitu, dengan ini saatnya Asia untuk menunjukkan taringnya? Ya, sebetulnya memang lebih ke faktor di padang gurun ya. Dengan kelembaban yang 60% sampai 70%, pasti memang untuk pemain-pemain yang lama berada di Eropa, bahkan juga pemain-pemain Brasil yang berada di Eropa sulit untuk melakukan adaptasi. Jadi waktu di Brasil sendiri sebetulnya tingkat kelembabannya tuh kalau di daerah Khatulistiwa di Manaus, saya pernah berada di sana, itu memang sekitar 60%. Tapi di kota-kota lain nggak sampai 60%. Ini di Qatar ini rata. Dan kemarin kan Argentina main jam 1. Sedingin-dinginnya musim dingin di Qatar, tetap aja panas dan lembab. Jadi memang untuk pemain-pemain Eropa terutama, kemarin pemain Denmark pun lambat sekali kan melakukan adaptasi. Meskipun mereka sudah ada seminggu ya di sana. Tapi adaptasi terhadap cuaca memang harusnya pemain-pemain Asia dan pemain-pemain Afrika Utara harusnya ya. Berarti berpengaruh besar ya Bung Jo ya. Faktor cuaca dan iklim ini juga sangat berpengaruh kepada performa tim. Betul. Makanya kalau dulu Chile itu selalu melakukan pertandingan kualifikasi Olimpiade maupun Piala Dunia itu di kota dia yang paling tinggi. Ya kan, di ketinggian sekitar 3.500, sekitar 4.000 ya. Pemain Brasil pun harus dibantu pakai oksigen ketika keluar lapangan. Jadi memang ini cuma kemarin itu memang pemain-pemain Qatar terutama kalau kita bicara Qatar tidak mampu memanfaatkan cuaca yang sangat panas. Kan kita lihat juga meskipun pakai AC dan segala macam di pitch tetap aja kan panasnya itu antara 26 sampai 30 derajat. Jadi bagi orang-orang Eropa pasti itu sangat bermasalah, terutama karena kelembabannya. Baju lepek dan segala macam, meskipun Nike, Adidas punya teknologi luar biasa dry fit, tapi tetap aja kalau lepek nggak enak. Iya, oke deh, baik. Bung Joy, ngomong-ngomong soal persaingan di grup E sendiri nih, di Jerman kan tergabung di grup dengan Spanyol, ada Costa Rica sama Jepang. Kira-kira seperti apa sih peta persaingan di grup E sendiri ini? Ini grup yang paling menurut saya yang paling mengerikan ya di antara grup yang lain. Grup neraka. Jadi memang ya? Karena grup neraka lah. Kenapa? Selain Jepang juga kekuatan utama Asia kan, dia di kualifikasi kuat bener dia. Dari 18 main 15 kali menang, 58 golnya. Jadi memang kalau Jerman tidak bisa memetik 3 poin, rasanya peluang semua jadi terbuka. Karena Spanyol juga sekarang punya kekuatan yang luar biasa meskipun belum sampai pada level pemain-pemain yang mereka bawa tahun 2010. Tapi Spanyol tetap saja Spanyol. Sekarang Luis Enrique memasukkan banyak sekali pemain muda dan dia sudah berdamai dengan Real Madrid, membawa pemain-pemain Real Madrid meskipun bloknya masih Barcelona. Tapi rasanya Enrique sudah sangat matang karena dia sudah 3 event besar ya menangani Spanyol. Jadi rasanya Jerman, Spanyol dan Costa Rica tidak bisa dipandang remeh juga, sehingga menurut saya ini yang paling terbuka meskipun Jerman tetap punya peluang paling besar. Dia kan di global betting juga nomor 4 ya setelah Brazil, Argentina dan Inggris dan Perancis. Jadi rasanya Jerman tetap dia kan selalu jadi favorit kalau di turnamen kan karena memang spesialis turnamen lah, 4 kali juara dunia. Statistiknya nggak ada yang nggak bisa bantah. Tapi menurut saya persaingan dengan Spanyol akan paling keras untuk siapa yang akan keluar jadi juara grup. Baik. Oke, Bung Joy, rata-rata kalau kita lihat pemain Jepang dan juga Jerman ini kan tidak terlalu muda. Apakah kedua kesebelasan ini dapat memberikan permainan yang atraktif mungkin nanti di lapangan? Saya kira gini, jadi ini untuk pertama kalinya Piala Dunia atau major event ini kan berlangsung di tengah musim ya. Dulu-dulu itu kan memang berlangsung setelah musim. Jadi di bulan Juni atau Juli. Nah, itu sebetulnya membuat pemain-pemain top
di semua negara itu sudah habis bensin. Jadi saya pernah menyaksikan sendiri 2004 Piala Eropa itu hampir semua pemain top Eropa itu bermain sangat buruk di 2004, termasuk Jerman. Termasuk Thierry Henry yang waktu itu sedang hebat-hebatnya. Karena mereka memainkan 60 laga sebelum Piala Eropa atau Piala Dunia. Jadi menurut saya meskipun udara tidak terlalu cocok untuk pemain Eropa, mereka sekarang dalam top form. Hampir semua klub Eropa itu dan klub-klub di Amerika Selatan itu baru memainkan 12 sampai 15 hari laga, ya pekan laga. Jadi mereka dalam kondisi yang sangat top sebetulnya. Sebelum biasanya mereka memulai libur musim dingin. Tetapi ini sekarang bagi pemain-pemain Eropa dan pemain-pemain Brazil atau Amerika Selatan yang ada di Eropa, ini mereka sedang top-topnya. Demikian juga Jepang, yang karena kebanyakan mereka juga bermain di Eropa kan, di Bundesliga, di Premier League, di Liga 1. Jadi harusnya ini permainannya lebih atraktif daripada Piala Dunia sebelumnya. Oke, jadi karena ibarat mesin tuh udah panas gitu ya. Jadi udah bukan yang habis bensin, tapi karena masih ada di tengah-tengah musim, mereka masih running gitu, udah masih panas. Betul. Gitu ya. Ya, problemnya adalah cuaca dan persiapan mereka yang sangat pendek. Biasanya kan kalau Juni-Juli mereka bisa bersiap paling nggak 3 minggu ya. Sekarang ini tim yang paling lama bersiap itu paling 10 hari. Jadi memang tergantung dari selekaunya, tergantung dari pelatihnya. Apakah dia mampu dalam 10 hari ini mampu memaksimalkan semua potensinya. Karena untuk keutuhan tim kan beda lagi cara berlatihnya dengan klub gitu loh. Nah, tapi berkaca dari Denmark 92 kan mereka cuma kumpul 4 hari ya, bisa jadi juara gitu loh. Tapi karena kualitas pemainnya juga luar biasa. Jadi kalau tim seperti Brazil lepas dari kekalahan Argentina kemarin, Argentina, Jerman, Inggris, saya rasa mereka kumpul 5 atau 6 hari udah bisa tune in. Jadi harusnya sih mereka udah oke semua sekarang. Tapi Bung Joy, kalau untuk yang tadi Bung Joy bilang permasalahannya adalah di cuaca dan juga iklim. Apa kira-kira cara untuk mensiasatinya? Ya untungnya kan sekarang mereka bisa melakukan 5 penggantian kan? Iya, aturan. Jadi memang rotasi di permainan, cara berlatih dan cara mereka mengembangkan permainan. Saya kemarin melihat Denmark kok mereka tidak ngegas dari awal gitu ya. Mungkin karena mereka tahu ini pertandingan pertama, ini maraton yang mereka kan sampai final mereka harus melakukan 7 pertandingan paling enggak gitu loh. Jadi saya kira permainan tempo yang diinstruksikan pelatih akan menjadi sangat dominan. Dan dengan 5 penggantian sebetulnya ini terkait COVID 5 penggantian itu, tapi saya rasa banyak pelatih mampu memaksimalkan keadaan cuaca yang tidak menguntungkan bagi pemain-pemain, terutama pemain Eropa. Baik. Terkait dengan gimana nih caranya dari pelatih untuk melakukan teknik ataupun siasat nanti, formasi apa kira-kira Bung Joy yang akan dipakai kedua pelatih dari kesebelasan nanti malam untuk memenangkan pertandingan pertama di grup E ini? Sebetulnya hampir semua pelatih tim nasional dunia sekarang dari peringkat 1 sampai 50 lah katakan yang ada di Piala Dunia itu udah nggak ada lagi yang menerapkan formasi, kecuali mungkin Uruguay ya, formasi yang lebih defensif. Sekarang ini hampir semua formasi itu formasi yang ofensif bahkan ultra ofensif ya. Kalau kita lihat dengan Inggris misalnya itu kan dari dulu terkenal dengan 4-4-2, tapi sekarang dia nggak 4-4-2 lagi. Jadi Southgate lebih sering pakai 3-4-2-1 misalnya. Nah ini Jerman ini memang basicnya adalah 5-4-3-2, 5-3-1-1 ya. Tapi dia sekarang lebih bermain dengan 4 back. Dan saya rasa 4 back ini lebih karena mereka lebih banyak mengadopsi 4-4-2 zaman dulu. Tapi lalu mereka berkembang jadi 4-3-3, sekarang 4-2-3-1. Jadi kalau di Jepang sendiri, saya rasa mereka dalam taktik lebih fleksibel ya, tergantung stok pemainnya. Tapi tetap dengan 4 pemain di belakang, lalu 2
dua gelandang yang dua-duanya bisa DM, bisa ofensif. Jadi itu yang juga dipunyai Jerman dengan Goretzka dan Kimmich. Sementara Jepang ini punya dua pemain juga yang sangat atraktif, terutama kalau kita bicara pemain seperti Morita. Itu visionnya luar biasa. Ya bersainglah dengan Goretzka. Jadi harusnya ini permainan yang terbuka sekali Jepang dan Jerman. Akan banyak gol harusnya kalau dua-duanya bermain terbuka, tetapi pasti sih dominasi ball possession akan diperoleh oleh Jerman karena mereka lebih firm bermain dengan blok Bayern. Terutama kalau kita bicara pemain-pemain muda seperti nanti Musiala. kita akan bahas itu lagi, ball possession kita tahan dulu ya untuk prediksinya. Tapi sebelum itu Bung Joy, tadi yang menarik yang Anda katakan bahwa ada beberapa formasi yang juga sudah nantinya ataupun dari prediksi yang akan diterapkan dari pelatih. Tapi kalau kita berbicara soal kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing tim, kita mulai dulu deh dari Jerman. Kira-kira apa kelebihan dan juga kekurangannya dari analisis Bung Joy? Jerman memang nggak ada kurangnya, adanya lebih mulu. Salah nanya nih, kayaknya Bung Jo udah kiblatnya udah ke Jerman ya, udahlah. Ya udah, Jepang. Enggak, gini loh. Jerman itu kan memang mereka punya pattern sejak di klub ya, DFB itu sejak di klub tuh mereka punya pattern, dan pattern itu diterapkan sejak klub-klub itu berasal dari SSB lah katakanlah. Mereka dari akademi. Dan pattern itu dikuasai oleh semua pelatih. Bahkan sejak mereka gagal di 2004, pattern sepak bola Jerman itu seperti undang-undang yang harus dilakukan. Gitu loh. Jadi hampir semua pemain Jerman itu sangat fasih dengan pattern itu. Terutama kalau kita bicara Jerman. Jadi apalagi mereka sekarang pakai blok Bayern gitu. Itu dari dulu lah, blok Bayern itu kan juara 74 juga blok Bayern. Nah, sementara Jepang memang pelatihnya agak tidak terlalu firm dengan pemainnya karena pemainnya lebih banyak berpencar ya. Berpencar-pencar, meskipun di Eropa lebih banyak berpencar-pencar. Jadi lebih ke kesatuan dalam hal taktik. Kalau mereka dalam hal kekompakan bermain dan macam-macam itu dipengaruhi oleh kesatuannya. Jadi saya rasa secara individu mereka tidak kalah lah sama Jerman. Meskipun ya kalau dari pemain Jerman kelas 1 semua, pemain Jepang mungkin kelas 1 atau kelas 2-nya Eropa lah. Tapi menurut saya Jepang punya kelebihan itu, terutama kalau kita bicara semangat dan supporternya. Supporter Jepang itu ada di mana-mana. Jadi pasti akan sangat riuh, dan itu yang akan menjadi pemain ke-12 ya bagi Jepang. Ini yang dan semangat Jepang yang nggak pernah mau kalah sama bangsa-bangsa berkulit putih itu yang juga sebetulnya menginspirasi Korea. Dan sekarang Korea bersama Jepang itu menurut saya dua dari negara timur jauh ya yang paling menantang dominasi Eropa dan Amerika Latin. Jadi Jerman tetap harus hati-hati pada Minamino dan kawan-kawan. Iya, nah langsung ke prediksi skor dan juga ball position pertandingan Jerman melawan Jepang nanti malam jam 8. Kira-kira Bung Joy seperti apa? Apakah akan ada kejutan kayak kemarin Argentina lawan Arab Saudi? Enggak, Jerman harus berterima kasih kepada Argentina karena dia pasti tidak akan menganggap remeh dengan kejadian kemarin ini. Mereka pasti akan gaspol dalam arti bukan dari speednya, tapi dari determinasi mereka untuk memenangi laga. Jadi mereka nggak boleh lengah sedikit pun, karena mereka kehilangan poin melawan Jepang, ini akan menjadi sangat terbuka, dan pertandingan berikutnya melawan Spanyol dan Costa Rica itu akan sangat sulit. Dan Jerman pernah punya pengalaman sangat pahit kan 2018. Mereka tergusur di babak grup. Jadi mereka tidak mau ulangi itu, dan ini akan jadi pertandingan yang ramai. Jepang sendiri menurut saya akan ngotot sebisanya, mereka akan habis-habisan mati di lapangan mereka lakukan. Pertandingan kedua mereka nggak pikir. Jadi saya rasa ini akan jadi laga yang luar biasa. Kalau saya sih ball possession tetap Jerman ya, sekitar 60-an lah. Dan skor mungkin agak banyak kalau dua-dua bermain terbuka, tapi Jerman saya rasa unggul 2 gol. Baik, terakhir mungkin Bung Joy, ini kita melihat lebih jauh lagi, lebih further lagi terkait dengan siklus 12 tahun dalam gelaran Piala Dunia ataupun 10 tahun itu biasanya ada pemenang baru, apalagi ini kan juga negara Asia kedua begitu. Nah, ini akan ada pemenang baru nggak nanti di gelaran Piala Dunia kali ini? Nggak ada.
Nggak ada. Saya nggak terlalu percaya dengan siklus itu. Jadi ya memang kadang-kadang ada cocokologi ya, ada siklus dan macam-macam. Tapi di sepak bola ini kadang apalagi gelaran Piala Dunia ini sulit lah. Inggris aja 6-6 terus nggak pernah juara lagi kan, gitu loh. Sekarang pun mereka nggak bakal juara. Spanyol juga masih jauh lah, tapi ya yang bakal juara ya itu lagi. Kalau nggak Jerman, Prancis, Brasil gitu ya. Argentina kalau mereka bisa lolos dari Meksiko, saya rasa tetap punya kans besar. Oke, baik. Kita nantikan kejutan-kejutan apa yang akan ada di Piala Dunia Qatar 2022. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo sudah bergabung bersama kami, sudah meluangkan waktunya. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas. Salam olahraga, Bung Joy. Terima kasih, sama-sama.